Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'indatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Quran surah At-Taubah ayat 36. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti setelah ini kita sholat isya berjamaah. Dan tentu kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh-Nya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, dan semua ibadah kami dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah memasuki malam yang ketiga nih, masuk malam yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah, menyelesaikan rangkaian ibadah haji yang nanti puncaknya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat melaksanakan wukuf di Arafah. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang ulun bacakan di awal tadi di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 artinya sebagai berikut. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan satu tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Kemudian dalam ayat itu juga Allah menjelaskan pada 4 bulan haram itu kita dilarang untuk menganiaya diri kita sendiri. Dalam bahasa sederhana, menganiaya itu melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, melakukan kejahatan, kemaksiatan umpamanya. Karena sesungguhnya ketika orang itu melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, itu sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Ya. Kemudian di dalam ayat itu juga apabila orang musyrikin memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh lari, tetapi harus kita upayakan untuk menghadapi mereka. Jadi ketika ada orang menyerang kita, kita tidak lari, tetapi ketika suatu ketika kaum musyrikin itu menyerang, maka semua sudah siap
untuk melawan mereka. Nah, secara singkat ayat itu menjelaskan demikian. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan menjelaskan tentang apa sesungguhnya 4 bulan yang haram yang disebutkan di dalam ayat itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, 4 bulan haram yang di dalam ayat itu kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Yang dimaksud dengan arba'atun hurum itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan yang haram itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, artinya saat ini kita berada di bulan yang haram itu, yaitu di bulan Zulhijjah. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa 4 bulan yang haram itu menjadi istimewa? Karena disebutkan di dalam ayat itu memang ada keutamaan, ada memang keistimewaan dan juga ada larangan yang Allah tetapkan. Ya. Yang pertama, bahwa di dalam bulan haram itu segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau kita beribadah di bulan haram itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu dilipat gandakan amal ibadah kita. Katakanlah umpamanya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah umpamanya, itu balasannya itu lebih besar daripada ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu di luar bulan haram. Ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga. Ketika kita bersedekah umpamanya baca Quran, maka balasan pahalanya itu lebih besar daripada di luar bulan haram. Tapi juga jangan berpikiran bahwa kita beramal soleh, melaksanakan ibadah itu di 4 bulan itu saja. Karena kita punya kewajiban kan, dalam setiap kehidupan kita tentu kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Tapi di 4 bulan haram itu Allah memang memberikan keistimewaan. Segala amal ibadah kita, apapun bentuk amal ibadah itu, amal soleh kita itu dilipat gandakan balasannya. Nah, tetapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan di 4 bulan itu, maka dosanya pun lebih besar daripada dia melakukan dosa di luar 4 bulan haram itu. Tetapi ini juga menjadi pemahaman kepada kita, jangan sampai umpamanya berpikiran, oh nanti di luar 4 bulan yang haram itu saya bebas melakukan perbuatan maksiat. Tidak seperti itu maknanya. Artinya Allah memberikan keistimewaan 4 bulan haram itu maksudnya kita betul-betul melaksanakan ibadah itu dengan tenang, dengan khusyuk, dan kita tingkatkan ibadah kita. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah memberikan satu keistimewaan ketika kita beribadah di 4 bulan haram itu. Dan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa ketika memasuki 4 bulan yang haram itu, maka kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan amal soleh kita. Kita tingkatkan sedekah infak kita. Kita tingkatkan kebaikan kita kepada orang lain. Jadi ini memotivasi kita untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam 4 bulan yang haram itu kita juga dilarang untuk berperang. Ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fih qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang di bulan haram, maka katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Nah, jadi di 4 bulan haram itu kita juga dilarang untuk berperang. Nah, tentu kita bersyukur di negara kita ya tidak terjadi perang kan. Tapi saat ini di negara lain kita juga melihat ada peperangan. Nah, tetapi kalau umpamanya di satu tempat itu kaum musyrikin menyerang muslimin, maka tentu kita
melawan mereka. Tidak boleh lari dari jihad itu, dari peperangan itu. Nah, ini juga menandakan larangan Allah berperang di 4 bulan haram itu. Allah ingin menginginkan ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji itu dalam keadaan nyaman. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah itu, mereka nyaman, khusyuk, tidak ada gangguan sedikit pun, sehingga kemudian dilarang untuk melakukan konflik, dilarang untuk melakukan peperangan di 4 bulan itu. Karena 4 bulan itu, 3 bulan berturut-turut itu adalah waktu-waktu kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Kemarin di bulan Zulqa'dah kan, itu sudah mulai berangkat saudara-saudara kita ya, yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah itu. Hari ini juga mereka terus melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan nanti puncaknya itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada saat wukuf di Arafah. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita terlena ya dalam kehidupan kita. Artinya terus kita berfokus pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah menyebutkan 4 bulan haram ini adalah maksudnya memberikan dorongan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang ulun hormati, khususnya di bulan Zulhijjah ya. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa agar kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Dalam satu hadis disebutkan, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun haraja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, ya, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali seorang itu keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu apapun. Artinya mereka hamba tadi meninggal di medan perang, mati syahid. Nah, riwayat ini jamaah sekalian menjelaskan bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah itu, apabila kita beramal di 10 hari bulan Zulhijjah itu, maka itu lebih baik dari jihad fisabilillah. Nah, sehingga sekali lagi ini juga memberikan satu motivasi kepada kita. Mari kita tingkatkan juga ibadah kita di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Seorang ulama besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa keistimewaan 10 hari di bulan Zulhijjah itu, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, karena kata beliau seluruh ibadah utama itu berkumpul di sana. Dan ini tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Ya kan? Di bulan itu kita sholat. Ya. Di bulan Zulhijjah itu maksudnya. Kemudian kita puasa, kita disunnahkan puasa. Wabil khusus puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu, pada saat saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di padang Arafah itu, maka kita di tanah air ini disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa Arafah namanya. Kemudian kita dianjurkan juga untuk banyak bersedekah. Di 10 pertama bulan Zulhijjah ini juga saudara-saudara kita sedang menyelesaikan rangkaian ibadah haji,
Dan juga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita juga disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, seluruh ibadah itu berkumpul di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, makanya kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, sekali lagi jemaah sekalian, ini juga membuktikan memberikan motivasi kepada kita kaum muslimin, mari kita tingkatkan ibadah kita khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Amalan apa yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah itu? Di dalam ayat juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri walayalin asyar, demi fajar demi malam yang 10. Itu juga memberikan satu pemahaman kepada kita, memang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu memiliki keistimewaan. Sampai Allah bersumpah kan, wal fajri walayalin asyar, demi fajar, demi malam yang 10. Nah, seorang mufassir Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr itu adalah 10 malam di bulan Zulhijjah ini. Nah, sehingga ini juga menjadi satu motivasi bagi kita ketika kita memasuki 10 di awal bulan Zulhijjah itu, kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan berbagai amal ibadah, dengan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Tidak hanya berupa ibadah mahdhah, salat, juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Puasa sunnah, salat sunnah, dan amal kebaikan yang lainnya. Sedekah kita, infak kita tingkatkan. Karena memang memiliki keistimewaan di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian apa saja amalan-amalan yang kita lakukan ya ketika kita berada di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu? Yang pertama tentu sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita dianjurkan untuk berpuasa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa salasata ayyam min kulli syahr awalasnaini minasyahri wal khamis. Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah serta pada hari Asyura serta 3 hari di setiap bulan dan juga setiap hari Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, kalau kita punya kesanggupan, punya semangat untuk meningkatkan ibadah, kita tingkatkan ibadah puasa kita di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, bisa juga umpamanya kita hanya berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena itu memang juga disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau paling tidak ya, minimal lah kita di tanggal 9 Zulhijjah itu kita berpuasa. Nah, terkait dengan puasa Arafah ini juga balasannya luar biasa. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ketika kita berpuasa Arafah itu, maka diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi luar biasa ini, ya kan? Ketika kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah itu, maka Allah akan menghapus dosa kita setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Satu riwayat menjelaskan, su'ila an shaumi yaumil arafah faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab apa? Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini luar biasa balasannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membiasakan diri kita untuk berpuasa, paling tidaklah kita tanggal 9 itu, jadi sehari sebelum Idul Adha.
Nah, hadirin rahimakumullah, ibadah puasa itu memang suatu ibadah yang sangat besar manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Dan tidak hanya puasa jamaah sekalian, semua ibadah yang kita laksanakan itu sesungguhnya memberikan manfaat yang luar biasa, baik pada jiwa kita, mental kita, maupun bagi kesehatan kita. Sudah banyak penelitian yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang itu rutin berpuasa, maka dia akan sehat. Ya, ada satu penelitian jamaah sekalian terkait dengan ibadah puasa ini. Ada satu penelitian yang menyatakan bahwa ketika orang itu berpuasa, siang hari tidak ada makanan minuman masuk ke tubuh kita, ya kan? Ya, karena puasa. Maka ketika tubuh kita tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, organ kita tidak melakukan metabolisme tubuh kita, makanan yang masuk, maka organ-organ tubuh kita itu melakukan satu istilah dalam ilmu kesehatan, itu namanya detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Yaitu organ tubuh kita itu mengeluarkan racun. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan ketika orang itu berpuasa pada siang hari itu. Karena tidak ada makanan yang diolah, tidak ada makanan yang dihaluskan dalam tubuh kita, maka kemudian organ tubuh kita itu mengeluarkan racun. Nah, sehingga ketika orang yang berpuasa itu dia dapat pahala, ya kan? Dia dapat amalan sunnah, dan sekaligus dia mendapatkan nilai kesehatan bagi tubuhnya. Makanya kemudian para dokter itu biasanya itu menyarankan paling tidak kita dalam 1 tahun itu antara 30 sampai 40 hari berpuasa. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita. Ulun sering mengatakan orang yang berpuasa itu kan ibarat sebuah mesin, ya. Organ tubuh kita maksudnya. Organ tubuh kita itu ibarat sebuah mesin. Jadi kalau mesin itu dipakai terus-terusan tanpa istirahat, maka biasanya apa, Pak? Akan cepat rusak, karena coba kalau mesin itu diistirahatkan dulu, paling tidak sehari, 2 hari atau seminggu lah diistirahatkan, maka dia akan kembali berfungsi secara maksimal. Nah, kira-kira organ tubuh kita juga seperti itu. Kalau terus-terusan dia bekerja, menghaluskan makanan, melakukan metabolisme dalam tubuh kita, maka biasanya organ tubuh itu akan cepat rusak. Makanya kemudian kita disunnahkan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian disunnahkan juga berpuasa di hari-hari di luar Ramadan, karena itu akan memberikan kesehatan. Bahkan dalam penelitian, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidup beliau hanya pernah 2 kali sakit, itu karena beliau rutin untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi dengan puasa itu kita menjalankan sunnah Nabi, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, juga kesehatan kita terjaga dengan baik ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, amalan yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah, kita berpuasa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ada seorang mufassir, Abu Ja'far At-Tabari itu mengatakan bahwa ayyamin ma'lumat itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, sehingga kata beliau, maka di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manfaat zikir itu adalah jiwa kita, pikiran kita akan tenang dalam menjalani kehidupan ini.
Kita tentu merasakan, ya kan, tantangan, cobaan, apalagi di era sekarang ini, itu sungguh luar biasa. Kalau tidak ada ketenangan hati dalam menghadapinya, kalau tidak ada ketenangan jiwa dalam menghadapinya, maka bisa jadi, ya, akan menambah berat beban kita. Oleh karena itu, salah satu manfaat zikir itu adalah membuat hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya kan? Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita menghadapinya dengan tenang, dengan bijaksana, insya Allah masalah itu akan cepat selesai. Ini kadang-kadang, ya, karena mungkin kita kurang zikir kepada Allah, kita kurang ingat kepada Allah, maka masalah kecil terasa berat. Bahkan kadang-kadang kalau orang itu tidak sanggup untuk menahan beban kehidupan ini, bisa jadi dia stres, bahkan bisa jadi akan lebih berat dari itu. Maka kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jamaah sekalian, itu adalah saat-saat terbaik kita untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, ya, bahwa fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Jadi perbanyaklah kalian bertahlil, bertakbir dan bertahmid, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan takbir dan zikir-zikir yang lainnya. Kita berbanyak zikir itu untuk apa? Ya, pertama melaksanakan sunnah Nabi SAW, dan yang kedua kita akan tenang dalam menghadapi kehidupan kita. Sekali lagi jamaah sekalian, bahwa tantangan kita di era ini memang sungguh luar biasa. Begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, persoalan yang mengikis keimanan kita, yang menggoda jiwa dan pikiran kita, ya. Oleh karena itu maka diperlukan satu keadaan batin kita yang tenang, yang bijaksana ketika kita menghadapi persoalan hidup kita ini. Nah, salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, amalan yang sangat dianjurkan, ya, ketika kita memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, yaitu ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di tanggal 10, ya kan? Kita disunahkan untuk melaksanakan sholat itu, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu mungkin yang perlu kita pahami ketika kita melaksanakan ibadah kurban, sekali lagi jamaah sekalian, semua ibadah yang ada di dalam ajaran agama kita itu tidak hanya untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi ada manfaat, ada hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah itu, ya. Kita ambil contoh tadi pelaksanaan ibadah kurban. Itu sesungguhnya jamaah sekalian, itu mendidik manusia agar dia memiliki jiwa pengorbanan, ya. Dan kita tahu dalam sejarah pelaksanaan ibadah kurban itu kan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah dengan perintah untuk menyembelih anak beliau. Tapi karena kekuatan iman, karena kesabaran dan ketaatan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Allah gantikan anak beliau itu dengan hewan sembelihan. Dan itulah kemudian disyariatkannya pelaksanaan ibadah kurban sampai kita hari ini. Jadi sungguh luar biasa jamaah sekalian, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu tidak sekedar kita melaksanakan perintah Allah, tapi sesungguhnya itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup kita ini perlu kita melakukan pengorbanan. Jangan harap kalau kita ingin sukses tanpa pengorbanan, ya. Oleh karena itu, maka ini tentu memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu juga memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa hendaklah kita ini senantiasa
berbagi dengan orang lain. Nah, bahkan Nabi secara keras menyatakan bagi mereka yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati sholat kami. Kemudian ibadah kurban itu, jamaah sekalian, juga itu memberikan satu pendidikan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini segala sifat-sifat kebinatangan itu harus kita buang dalam jiwa kita. Ya. Itu satu pelajaran. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan satu ibadah seperti yang katakan tadi, bahwa tidak sekedar kita melaksanakan perintah, ada banyak hikmah di sana. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka di sana ada pendidikan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalu cinta kepada harta kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, pelit, ya. Makanya kemudian ibadah kurban itu suatu ibadah juga yang mendidik kita untuk menjadikan kita orang-orang yang berempati kepada orang lain. Bahwa di dalam rezeki kita itu, di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Itu yang sering ulun sampaikan, bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian kita keluarkan rezeki itu dalam bentuk umpamanya pelaksanaan ibadah kurban, maka itu adalah satu pendidikan agar kita memiliki empati kepada orang lain. Bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam hidupnya tidak pernah makan daging, ya kan? Maka dengan ibadah kurban itu mereka bahagia pada saat itu. Mereka mendapatkan satu kebahagiaan. Dan ini juga menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Dan itu yang harus kita korbankan. Jangan sampai sifat-sifat kebinatangan itu seperti rakus, merampas hak orang lain, ya. Kemudian melakukan satu perbuatan yang tidak benar kepada orang lain, membunuh orang lain, mencaci, itu semua kita hapus dalam jiwa kita. Dan itulah makna kita berkorban. Jadi berkorban itu bukan sekedar kita menyembelih hewan kurban kemudian kita bagi, tidak. Tapi ada pendidikan yang luar biasa dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Makanya kata Nabi tadi, kalau orang itu diberi kelapangan untuk berkorban, kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini kan satu pernyataan yang cukup keras ini. Jadi bagi mereka-mereka yang punya rezeki yang banyak, diberi harta kekayaan yang banyak, mari kita berkorban. Kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian ya, kita berkorban itu kalau sekarang mungkin satu jiwa itu kita dikenai berapa biasanya? 3 juta ya. Katakanlah 3 juta umpamanya. Dalam waktu kurang lebih umpamanya 12 bulan, itu satu bulan itu kan tidak lebih dari sekitar 300.000. Kalau kita bagi dalam satu bulan aja, maka mungkin sekitar 30.000 kita nabung, kita sudah bisa berkorban kan. Itu mungkin lebih murah daripada biaya kuota kita, ya kan? Kalau kuota itu satu bulan itu bisa sampai 35.000, 40.000 kan. Nah, ini sebenarnya mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara menabung sehingga kita bisa tahun depan bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Nah, hadirin rahimakumullah, di samping itu sekali lagi dengan pelaksanaan ibadah kurban itu sesungguhnya itu adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Jadi kita tidak terlalu cinta dengan harta kita, tidak terlalu diperbudak oleh harta kita. Karena sesungguhnya sekali lagi jamaah sekalian, di dalam harta yang kita miliki, apapun bentuknya itu, apakah bentuknya itu uang, apakah bentuknya rumah dan lain sebagainya, itu sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Karena apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, harta bagaimanapun yang kita miliki, itu sesungguhnya bukan hasil keringat kita sendiri. Ada bantuan orang lain.
Ulun sering mencontohkan dalam berbagai kesempatan, satu piring nasi yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya bukan karena keahlian kita sendiri, bukan karena titik paluh kita sendiri, tapi ada bantuan dari orang lain. Makanya di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Satu piring nasi yang di hadapan kita itu kan ada petani, ada orang yang mengantar padi ke tempat penggilingan, ada orang yang membantu mengantar dari tempat penggilingan ke pasar, ada yang di pasar pedagang yang menjual beras itu sampai ke tempat kita, sampai kemudian istri kita memasak untuk kita, sampailah di hadapan kita satu piring nasi. Jadi sesungguhnya jamaah sekalian, kalau orang itu pelit ya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu dia termasuk orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, dan orang itu juga tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Karena sekali lagi, apapun yang kita miliki dalam hidup kita ini pasti ada keterlibatan orang lain. Jangan sampailah kita seperti cerita di dalam Al-Quran kan, kisah Qarun itu, karena terlalu cintanya kepada hartanya, terlalu bangganya dia kepada hartanya, sampai-sampai dia mengatakan bahwa harta yang aku dapatkan ini karena ilmuku, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan akibatnya kan kita tahu, Qarun ditenggelamkan oleh Allah di dalam tanah beserta dengan hartanya. Nah, jangan sampai kita seperti itu, orang yang pelit. Maka sekali lagi, di dalam harta yang kita miliki, termasuk ya ketika kita berikan sedekah kita untuk penyembelihan hewan kurban itu sesungguhnya mendidik kita untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang tidak terlalu cinta kepada harta. Kita boleh cinta kepada harta kita, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta kita. Nah, jamaah rahimakumullah, yang terakhir, amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah tentu mari kita memperbanyak amal soleh kita, termasuk juga kita harus memperbanyak baca Al-Quran kita. Ya, itu satu amalan yang luar biasa. Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, mari senantiasa Al-Quran itu kita baca dalam kehidupan kita, karena itulah pedoman hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan kan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka ketika Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk, ya tentu kita baca, kita pahami maksudnya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita memasuki di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sekali lagi jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Ini satu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, oleh karena itu, maka tentu sekali lagi mari kita manfaatkan momentum Zulhijjah ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyatakan bahwa segala amal yang kita lakukan di bulan haram ya, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu akan dilipat gandakan segala balasannya atau pahalanya. Dan sebaliknya, ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang suka berbuat jahat, bahwa ketika dia melakukan kejahatan di 4 bulan itu, maka juga dilipat gandakan segala dosanya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian ini juga menjadi satu satu peringatan kepada kita semuanya, bahwa apapun yang kita lakukan ya dalam perjalanan hidup kita ini, mari kita selalu tingkatkan amal ibadah kita. Karena ya kita tidak tahu ya, sampai di mana usia kita kan kita tidak tahu. Maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah meningkatkan amal ibadah kita. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita sekarang berada di bulan Zulhijjah ya.
Di 10 hari pertama ini memang sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kita perbanyak puasa kita, ya. Karena ketika kita berpuasa di tanggal 9 itu Allah akan mengampuni dosa kita. Kan sungguh luar biasa itu. Kita sebagai manusia kan tentu ya menyadari lah dalam kehidupan ini kita sering berbuat hilaf, kita sering berbuat salah, ya kan? Maka salah satu upaya kita untuk menghapus dosa kita itu adalah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita berpuasa di tanggal 9 di bulan Zulhijjah itu, atau yang disebut dengan puasa Arafah. Karena puasa Arafah itu kata Nabi bahwa akan diampuni dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya kita juga harus bisa memanfaatkan ya momentum ini sebagai upaya kita untuk merefleksikan diri kita, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, seberapa besar sudah amalan yang sudah kita lakukan, dan kita juga harus menyadari bahwa kita juga pernah berbuat salah. Maka momentum di bulan Zulhijjah ini juga memberikan satu pemahaman kepada kita, mari kita juga banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya kan? Yang beriman, bertaubatlah kepada kamu dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Ya. Karena kita tidak mengetahui kapan langkah kita akan berhenti di dunia ini. Kapan jiwa kita, badan kita berhenti untuk tidak bergerak lagi. Kita tidak tahu. Semua itu hanya Allah yang tahu. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, itu suatu kepastian. Maka ketika momentum di bulan Zulhijjah ini satu kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini. Maka para salafus saleh itu biasanya sangat perhatian sekali ketika mereka memasuki bulan-bulan yang haram itu. Mereka tingkatkan puasanya, mereka tingkatkan zikirnya, salatnya, sedekahnya, infaknya, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena kita tidak bisa memperkirakan tahun depan itu kita bisa bertemu lagi tidak dengan bulan Zulhijjah ini, dengan Idul Adha ini, dengan bulan Muharram ini, dengan bulan Dzulqa'dah yang tahun akan datang. Kita tidak bisa memperkirakan. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri, itu satu nikmat yang luar biasa. Dan mari juga kita manfaatkan waktu-waktu di bulan yang haram ini, termasuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, untuk meningkatkan ibadah kita. Bahwa ini satu kesempatan yang sangat bagus kepada kita semua. Maka tentu mari kita manfaatkan segala perjalanan hidup kita untuk meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sehingga bulan-bulan itu betul-betul ya tidak kita lewatkan begitu sajalah. Kita maksimalkan ibadah kita. Ya, kita maksimalkan ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, sedekah kita, infak kita. Karena itulah yang akan ya menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Ya. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan? Kita selalu berdoa mohon kepada Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Tapi kalau kita menjalani hidup kita ini dengan biasa-biasa saja, tanpa ada satu upaya kita untuk meningkatkan ibadah kita, ya sia-sia. Di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa ayat jamaah sekalian yang menjelaskan kepada kita bahwa nanti di akhirat itu jamaah sekalian ada satu kaum, ada sekelompok hamba Allah yang berdoa kepada Allah minta dikembalikan ke dunia. Ya. Jadi dia bermohon kepada Allah, bahkan disebutkan dalam ayat itu dia berteriak, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh.
Bayangkan jamaah sekalian, ya. Kenapa? Padahal kemudian Allah menyatakan apa? Padahal kamu sudah diberikan hidup oleh Allah. Ada yang berumur 30 tahun, ada yang ber-40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang sampai 80, ada yang sampai 90 tahun, diberikan sudah hidup oleh Allah. Tapi mereka menyia-nyiakan hidup dia di dunia, sehingga di akhirat dia menyesal. Kemudian berdoa kepada ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa beramal. Bayangkan jamaah sekalian, tentu kita tidak ingin seperti itu kan. Momentum Allah memberikan kesempatan hidup kita di dunia ini, itu adalah saat-saat yang tepat bagi kita untuk mengumpulkan bekal kita. Ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, Nabi SAW menjelaskan di antara keliang kubur ada 3 yang menemaninya. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali. Yang akan menemani dia adalah amal soleh dia ketika dia hidup di dunia ini. Itu yang akan menemani dia. Maka kalau kita melewati kehidupan ini biasa-biasa saja, tanpa ada upaya untuk meningkatkan amal ibadah kita, maka bisa jadi kita akan sengsara. Tidak hanya di alam kubur, bahkan mungkin juga nanti di akhirat. Janganlah kita seperti orang yang tadi berdoa kepada Allah minta dikembalikan ke dunia. Karena apa? Karena sedikit sekali kita beramal ketika hidup di dunia. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, momentum bulan Zulhijjah ini menjadi satu momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan puasa kita, sholat kita, amal ibadah kita yang lainnya, baca Quran kita, sedekah kita, infak kita. Karena itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan kajian kita pada malam ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, infak kita, amal kebaikan kita. Karena itulah yang akan membawa kita kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat menyesal berdoa kepada Allah minta dikembalikan ke dunia karena kita sedikit beramal. Maka sekali lagi momentum bulan haram termasuk di bulan Zulhijjah ini, mari sekali lagi kita tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita tingkatkan sehingga betul-betul nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang salah, ada yang hilaf apa yang ulun sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.